Rumah sakit, tempat orang mencari kesembuhan, namun diam-diam juga menjadi rumah bagi banyak kematian. Di balik pintu-pintu kamar perawatan dan lorong-lorong steril yang sunyi, ada kisah-kisah yang tidak pernah dibagikan dalam laporan medis. Kisah-kisah tentang pasien yang tidak pernah pulang, suara yang hanya terdengar pada jam-jam tertentu, dan ruangan yang tidak lagi digunakan, tapi pintunya kadang terbuka sendiri. Cerita ini berasal dari seseorang yang masih hidup, namun membawa bekas luka yang tidak terlihat. Bukan dari tubuhnya, tapi dari apa yang ia lihat dan dengar saat malam turun di salah satu rumah sakit tertua di kota. Inilah kisah Mira, mahasiswi tingkat akhir yang hanya menjalani operasi ringan, namun berujung pada pengalaman paling gelap yang pernah dialaminya. Hari itu seharusnya biasa saja. Mira hanya menjalani operasi usus buntu. Prosedurnya sederhana, dan dokter bilang dia bisa pulang dalam 3 hari jika tidak ada komplikasi. Tapi siapa yang menyangka, gangguan yang ia alami bukan datang dari lukanya, melainkan dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu medis. Mira dirawat di kamar 207, lantai 2 Rumah Sakit Cendrawasih. Rumah sakit itu memang dikenal cukup tua. Bangunannya bergaya kolonial dengan lorong panjang dan jendela-jendela tinggi. Pada siang hari, rumah sakit itu tampak biasa saja, sedikit suram, tapi tidak mengganggu. Namun ketika malam datang, suasana berubah drastis. Cahaya lampu kuning temaram di lorong terasa seperti bayangan lilin di terowongan bawah tanah. Sunyi, dingin. Malam pertama usai operasi, sekitar pukul 2 dini hari, Mira terbangun. Rasa nyeri masih mengganggu di perutnya, tapi ia sadar ada hal lain yang membuatnya terjaga. Suara. Bukan suara pasien lain, bukan pula suara suster jaga, tapi langkah kaki pelan, menyeret, berulang seperti seseorang yang berjalan dengan satu kaki lumpuh. Langkah itu terdengar di luar kamarnya, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar 207. Mira menahan napas. Detak jantungnya berpacu. Ia melirik ke pintu. Tak ada bayangan, tapi suara itu benar-benar ada. Ia menggenggam tombol pemanggil perawat dan menekannya. Beberapa menit kemudian, suster datang. Perempuan muda berwajah lelah itu masuk dan bertanya ada apa. Mira mengatakan ia mendengar langkah kaki, dan ia yakin seseorang berdiri di luar pintunya. Suster itu tersenyum kaku. Tidak ada siapa-siapa, Mbak. Di lantai ini hanya ada 3 pasien dan 2 suster jaga malam. Semuanya sedang istirahat. Tapi tadi aku dengar sugesti. Ya, wajar habis operasi. Masih pengaruh obat bius sedikit, ujar suster itu sambil mengecek infus dan mencatat tekanan darah Mira. Mira mengangguk perlahan, meski hatinya belum tenang. Malam itu ia mencoba tidur kembali, tapi suara itu datang lagi sekitar pukul 3 lewat. Kini langkahnya lebih pelan dan berhenti di balik jendela. Padahal jendela kamarnya ada di lantai 2, menghadap ke taman belakang rumah sakit. Tidak mungkin ada orang berdiri di luar sana. Mira membeku. Di balik tirai, bayangan gelap seperti melintas sebentar. Ia menutup matanya rapat-rapat, mencoba mengabaikan semuanya. Namun, jauh dalam hati kecilnya, ia tahu, malam itu bukan hanya dirinya yang terjaga. Malam kedua, Mira terbangun karena tenggorokannya terasa kering. Ia mengintip jam di dinding, pukul 2.23. Infusnya masih menetes pelan. Rasa haus itu semakin kuat, seperti tenggorokannya dilapisi pasir. Ia menekan bel untuk memanggil suster, tapi tidak ada yang datang. 3 kali ia menekan, tetap tak ada respons. Akhirnya Mira memberanikan diri turun dari ranjang. Tubuhnya masih lemah, tapi perlahan ia berjalan ke pintu. Suara langkahnya menggema di lantai koridor. Ia tahu dispenser air berada di ujung lorong sebelah kanan. Namun ketika ia membelokkan tubuhnya ke arah tersebut, ia berhenti sejenak. Lorong itu terlihat berbeda. Biasanya, koridor di lantai 2 terang, dengan dinding putih dan lukisan bunga-bunga. Tapi malam itu, cahaya lampu terlihat lebih suram. Beberapa lampu berkedip. Ujung lorong tampak lebih gelap dari biasanya. Bahkan, lukisan-lukisan di dinding menghilang.
diganti dengan cermin kecil yang buram dan penuh bercak hitam. Udara pun terasa lebih lembab, dan anehnya bau formalin tercium samar. Perasaan, ini bukan jalur ke dispenser, gumam Mira. Tapi langkahnya tetap maju, seolah ditarik oleh sesuatu. Ia melihat beberapa pintu kamar di sepanjang lorong. Semuanya tertutup rapat. Tak ada suara, tak ada suster jaga. Bahkan, ia tak mendengar suara mesin monitor detak jantung dari balik pintu pasien lain. Mira mulai merasa panik. Tapi ketika ia berbalik, lorong di belakangnya berubah total. Tidak ada lagi kamar 207. Tak ada ruang perawat. Yang ada hanya lorong panjang, gelap, dan satu-satunya arah yang bisa ia tuju adalah ke depan. Mira mencoba kembali, tapi seperti berjalan di tempat. Suasana mulai berubah drastis. Ket dinding mengelupas. Lampu di langit-langit menggantung tak stabil. Ada yang menyala setengah. Ada yang padam total. Jantung Mira berdebar keras. Kepalanya mulai pening. Tapi ia tahu dirinya tidak sedang mimpi. Ia mencubit lengan sendiri. Tapi sakitnya nyata. Tiba-tiba, di salah satu pintu yang ia lewati, terdengar suara ketukan. Pelan. Satu kali. Lalu sunyi. Di pintu berikutnya, terdengar suara seperti seseorang yang menarik napas panjang. Seperti napas berat milik seorang pria tua. Di pintu ketiga, terdengar suara berderit seperti engsel laci tua yang dibuka perlahan. Mira mempercepat langkah. Udara semakin dingin. Nafasnya terlihat di udara. Ia mulai menggigil. Tepat ketika ia sampai di ujung lorong, sebuah pintu besi tua berdiri tegak di hadapannya. Catnya mengelupas, dan di atas pintu itu ada papan nama kusam yang hanya terbaca sebagian. NG Penyi. Jenas. Tubuh Mira membeku. Ia menelan ludah. Itu bukan dispenser. Itu bukan kamar pasien. Itu adalah ruang mayat. Dan saat ia hendak berbalik, pintu besi itu membuka sendiri dengan suara berderit panjang. Kabut dingin tipis keluar dari dalamnya. Seseorang, atau sesuatu, sedang menunggu. Mira berdiri terpaku di depan pintu besi itu. Ruang mayat. Ia tahu ini bukan tempat yang seharusnya ia datangi. Tapi anehnya, kakinya tidak mau bergerak menjauh. Kabut dingin yang keluar dari balik pintu menggigit kulitnya seperti udara kulkas yang terlalu lama terbuka. Lorong di belakangnya kini gelap sepenuhnya. Tak ada jalan kembali. Satu-satunya arah adalah ke depan, ke dalam ruangan yang seharusnya tak pernah ia datangi sebagai pasien hidup. Dengan tubuh gemetar dan kepala masih berat akibat efek obat pasca operasi, Mira melangkah masuk. Lampu neon putih di langit-langit ruangan berkedip-kedip. Ada 6 laci mayat berjejer di sisi kiri dan kanan, masing-masing dengan pegangan besi dan nomor laci yang sudah berkarat. Di ujung ruangan terdapat meja panjang dari logam, dikelilingi nampan-nampan peralatan forensik yang tampak sudah tidak terpakai. Bau formalin makin tajam. Namun, yang paling membuat bulu kuduk Mira berdiri adalah satu laci terbuka. Laci nomor 04, setengah menganga. Seperti baru saja digunakan. Atau akan digunakan? Mira mundur perlahan, ingin keluar. Tapi ketika ia berbalik, pintu besi menutup sendiri dengan bunyi keras. Brak! Suaranya menggema di seluruh ruang. Mira memekik kecil dan menahan teriakan. Ia mencoba membuka pintu, tapi tak bergerak sedikit pun. Seolah dikunci dari luar. Allah. Mira mulai berdoa lirih, tubuhnya lemas. Kemudian ia mendengar suara dari dalam laci nomor 04. Suara gesekan kain, lalu seperti kuku menyeret besi. Mira menutup mulutnya sendiri. Napasnya pendek-pendek. Perlahan, ia melihat ujung jari pucat keluar dari celah sempit laci itu. Jari itu tampak membiru, dan kuku-kukunya panjang, retak, dan berlumur tanah. Jari itu bergerak perlahan, menggeliat seperti makhluk hidup yang baru bangkit dari tidur panjang. Mira terpaku. Tak bisa lari, tak bisa menjerit. Kemudian dari celah laci itu muncul wajah. Separuh wajah. Rusak, kulitnya robek di bagian pipi. Matanya hanya satu, yang kanan kosong, hitam seperti sumur tak berdasar.
Namun yang paling mengerikan adalah, wajah itu menatap langsung ke arah Mira. Bukan dengan marah, tapi dengan senyum. Senyum kaku yang dipaksakan oleh rahang yang setengah patah. Laci nomor 05 di sampingnya tiba-tiba terbuka sendiri. Kemudian laci 06. Satu persatu, laci-laci itu menggeser dengan suara besi tua berderit, dan dari masing-masingnya muncul sosok-sosok tubuh berselimut kain putih, bergerak perlahan seperti mayat hidup yang terbangun karena panggilan yang hanya mereka dengar. Mira merunduk, mencoba bersembunyi di bawah meja forensik, gemetar dan berlinang air mata. Tapi suara mereka terdengar jelas di telinganya. Mira A. Suara itu bukan satu, tapi banyak. Seperti bisikan puluhan orang dari dalam dinding. Mengulang namanya. Seperti tahu siapa dia. Seperti sudah menantinya. Lalu salah satu dari tubuh itu, yang paling dekat dengan meja, menjatuhkan tangannya ke lantai. Jari-jarinya menyentuh ubin, menyeret ke arah Mira. Perlahan. Pasti. Dan saat itu, lampu ruangan padam total. Gelap total. Mira tak bisa melihat apapun. Hanya napasnya sendiri yang terdengar memburu. Suara detak jantungnya begitu keras hingga terasa menggema di kepala. Ia menempelkan punggungnya ke dinding dingin di bawah meja, mencoba menyatu dengan ruangan, seolah bisa menghilang. Tapi suara itu masih ada. Gesekan kain. Tarikan napas berat, seretan kaki di lantai. Lalu terdengar sesuatu jatuh dari atas meja, mungkin nampan atau alat bedah logam, dan benda itu meluncur sampai hampir menyentuh kakinya. Mira menahan napas, menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Mira! Suara itu bukan bisikan lagi. Kali ini terdengar lebih jelas, lebih berat. Suara laki-laki, parau dan dalam. Dekat. Sangat dekat, dan tiba-tiba, tep, sesuatu menyentuh kakinya. Mira menjerit tanpa suara. Tenggorokannya terkunci oleh ketakutan. Ia meraba lantai, mencari sesuatu, apa saja untuk dijadikan alat pertahanan. Tangannya menemukan sebuah pinset besar, dan tanpa pikir panjang ia genggam erat. Langkah kaki mulai mengelilinginya. Meski dalam gelap, ia bisa mendengar. Ada lebih dari satu. Mereka seperti berjalan berputar-putar. Mendekat, semakin dekat. Tiba-tiba dari sisi kirinya, suara napas berat menghembus di dekat telinga. Panas, busuk, bau kematian yang pekat. Kami tidak tidur. Mira, kami hanya menunggu. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menjerit kali ini, benar-benar menjerit, dan melompat keluar dari kolong meja. Pinset besar itu ia ayunkan ke udara membabi buta. Mengenai sesuatu, entah apa, karena ia mendengar suara seperti daging disobek, lalu jeritan kecil yang seperti dicabut dari perut bumi. Lampu tiba-tiba menyala lagi. Tapi tidak normal. Lampu berkedip cepat. On, off, on, off. Setiap kedipan seperti gambar potongan-potongan film horor. Dalam satu kilatan, Mira melihat sosok tubuh tergantung di langit-langit. Di kilatan berikutnya, sosok itu hilang, berganti dengan wanita berseragam suster berdiri membelakanginya dengan kepala menunduk. Dalam kilatan lain, ia melihat semua laci jenazah terbuka lebar, dan tubuh-tubuh berselimut kain kafan berdiri mematung di depan masing-masing laci, seperti dipajang. Tapi wajah mereka adalah wajah Mira sendiri. Wajah yang sama, diulang, seperti cermin rusak yang memantulkan ketakutan. Mira menjerit sejadi-jadinya, berlari ke arah pintu besi. Namun pintu itu masih terkunci. Ia menendangnya, memukuli dengan pinset, menangis sambil terus memohon. Ya Allah, tolong aku, ini bukan mimpi. Ini bukan mimpi. Dari belakangnya, suara kaki menyeret kembali terdengar. Semakin cepat, mendekat. Seseorang berbisik di telinganya, tapi kali ini, bukan namanya. Kau salah masuk. Dan tepat saat itu, pintu besi terbuka sendiri dengan keras. Mira terlempar keluar ke lorong rumah sakit. Cahaya putih yang menusuk mata membuatnya meringis. Di sekelilingnya, lorong kembali seperti semula. Bersih, terang. Ada dua suster dan seorang satpam berdiri, menatapnya dengan wajah panik. Mbak, astagfirullah.
Ini pasien kamar 207. Gimana bisa sampai ruang jenazah? Mira lemas. Pinset masih tergenggam. Tangannya berdarah. Matanya kosong. Ia hanya bisa bergumam lirih. Mereka memanggilku. Mereka tahu namaku. Setelah kejadian itu, Mira dipindahkan ke kamar yang lebih dekat dengan pos perawat. Ia terus mengigau, terutama saat malam. Setiap kali matanya terpejam, ia seolah kembali ke dalam ruang mayat itu, dengan laci-laci yang terbuka dan tubuh-tubuh yang memanggil namanya. Perawat yang menjaga bergiliran. Banyak yang tak sanggup lama di kamar Mira karena suasananya berubah dingin saat malam. Suhu AC normal, tapi udara terasa menggigit hingga tulang. Seorang dokter muda bernama Dr. Reza, yang kebetulan sedang jaga malam, tertarik dengan apa yang terjadi. Ia tak percaya hal mistis, tapi penuturan Mira, dan saksi suster serta satpam yang menemukannya dengan kondisi tubuh gemetar dan tangan berdarah di depan ruang jenazah, membuatnya resah. Ia memutuskan mencari tahu. Rumah sakit itu memang bangunan lama yang sudah berdiri sejak tahun 70-an. Dulunya adalah bekas gedung peninggalan kolonial yang dialihfungsikan. Bagian sayap timur, tempat ruang mayat berada, konon adalah lokasi paling tua dan paling jarang direnovasi. Suatu malam, Reza menyelinap ke ruang arsip. Ia ingin melihat daftar pasien yang pernah dirawat dan meninggal dalam seminggu terakhir. Barangkali ada hal yang berkaitan dengan nama Mira. Namun saat membuka fail pasien, ia mendapati sesuatu yang aneh. Nama Mira tidak terdaftar. Bahkan di daftar pasien operasi, yang katanya dijalani Mira seminggu lalu, tidak ada. Ia berpikir mungkin salah entry atau kesalahan sistem. Tapi semakin ia cari, semakin ganjil. Lebih jauh ke belakang, ia membuka arsip puluhan tahun lalu. Di situ ia menemukan satu folder usang, sudah mulai menguning. Di dalamnya terdapat salinan laporan medis dari tahun 1982. Salah satu laporan itu membuatnya tercekat. Pasien, Miranti Rahmawati. Usia, 27 tahun. Status, meninggal pasca operasi pembedahan usus buntu. Tanggal, 13 Maret 1982. Catatan tambahan, pasien sempat menghilang dari ruang perawatan. Ditemukan tak bernyawa di ruang mayat dengan kondisi tak lazim. Reza membaca ulang bagian itu. Berkali-kali, laporan ditulis tangan, dengan tinta hitam yang sudah memudar. Ada tanda tangan dokter jaga waktu itu, tapi tak jelas terbaca. Miranti, gumam Reza. Nama itu hampir identik dengan Mira. Rasa penasaran mendorongnya lebih jauh. Ia mencari data jenazah yang dikuburkan pada tanggal yang sama. Ditemukan, Miranti Rahmawati dimakamkan tanpa upacara keluarga karena tidak ada satupun kerabat yang datang menjemput jenazahnya. Tertulis, tanpa identitas pasti, diduga pasien tanpa wali. Tangan Reza gemetar saat menutup arsip itu. Ia mulai curiga, apakah Mira yang sekarang ini bukan pasien biasa? Keesokan harinya, ia mencoba mengkonfirmasi ke bagian administrasi soal identitas Mira. Tapi lagi-lagi, data digital nihil. Tidak ada nomor pasien. Tidak ada kartu BPJS. Tidak ada riwayat medis. Seperti, ia tidak pernah masuk. Yang lebih aneh lagi, tidak ada satupun keluarga yang datang menjenguk Mira. Tidak ada yang menelepon. Tidak ada yang mencari. Dan saat ia kembali ke ruang rawat Mira, kamar itu kosong. Tempat tidur rapi. Sprei bersih. Tidak ada tanda-tanda pernah dihuni pasien. Reza melangkah ke suster jaga. Pasien Mira yang semalam itu, kemana? Suster itu menatapnya kosong. Pasien siapa, Dok? Yang trauma yang ditemukan di ruang mayat. Suster itu mengerutkan dahi. Dok, gak ada pasien bernama Mira di lantai ini. Yang semalam Bapak tangani itu, kamar kosong sejak 2 minggu lalu. Sejak kejadian ganjil itu, Dr. Reza tak bisa tidur. Ia merasa seperti dibohongi oleh seluruh bangunan rumah sakit ini, oleh ruangannya yang sepi, lorong-lorong panjang yang mendingin saat malam, dan terutama oleh arsip-arsip bisu yang menyembunyikan lebih banyak dari yang dituliskan. Setiap malam, suara-suara mulai menghantuinya.
Suara langkah kaki bukan hanya satu, tapi banyak. Kadang terdengar bunyi laci dibuka, alat bedah beradu, dan bisikan lirih dalam bahasa yang seperti perpaduan Sunda kuno dan sesuatu yang lebih tua. Ia mulai menggambar peta struktur lama rumah sakit dari dokumen tahun 1975. Di situ ia menemukan fakta mengejutkan. Di bawah ruang mayat sekarang, dulunya ada bunker darurat zaman penjajahan, tempat menampung korban eksekusi. Dan jumlah jenazah yang dimakamkan resmi tidak pernah cocok dengan laporan kematian. Beberapa tubuh dikabarkan hilang dalam perjalanan ke kamar jenazah, dan ada rumor di antara para perawat lama, yang kini sebagian besar sudah pensiun, bahwa banyak pasien sekarat dibawa ke ruang itu dan tidak pernah keluar lagi. Salah satunya adalah pasien perempuan muda bernama Miranti Rahmawati. Laporan menyebutkan ia sempat tersadar usai operasi, namun mendadak mengalami kejang dan dibawa ke ruang observasi yang entah bagaimana, berakhir di kamar jenazah. Beberapa lembar laporan yang tidak pernah dilaporkan ke keluarga menyatakan bahwa tubuh Miranti ditemukan dalam kondisi tersenyum, dengan tangan menempel ke dada, seperti berdoa. Tapi, matanya terbuka, penuh luka seperti digaruk dari dalam. Ketika Reza kembali menelusuri ruang mayat untuk memastikan lokasi-lokasi aneh yang disebut di arsip lama, ia menemukan laci jenazah nomor 9, yang selama ini tidak pernah dipakai. Ia menyorotinya dengan senter. Laci itu sedikit terbuka. Dengan tangan gemetar, ia menariknya. Kosong. Tapi di bagian dalamnya, tertempel sesuatu. Sebuah foto hitam putih tua, sudah menguning. Wajah seorang perempuan muda, tersenyum kaku ke arah kamera. Di bagian belakang foto tertulis dengan huruf melengkung. Miranti, sayap timur, kamar terakhir. Tiba-tiba lampu ruangan padam, dan suara dari dalam laci terdengar. Akhirnya kamu datang juga. Reza terpaku. Nafasnya tercekat. Dari lorong luar, suara langkah kaki terdengar, berbaris, teratur, seperti rombongan kecil. Tapi tak terdengar suara bicara. Hanya langkah, dan hentakan, lalu derak logam seperti kursi roda tua didorong paksa. Reza memutar tubuhnya perlahan. Di hadapannya, berdiri 3 sosok dalam balutan pakaian rumah sakit tahun 70-an. Seragam mereka kusam, penuh noda dan sobekan. Wajah mereka pucat, matanya kosong. Tapi semuanya menatap Reza seolah sudah lama menunggunya. Kami pasien yang tidak pernah dicatat, ujar salah satu dari mereka. Reza mencoba mundur, tapi punggungnya membentur dinding dingin. Napasnya semakin pendek. Tangan kanannya menggenggam senter, yang mulai berkedip. Kamu sudah tahu terlalu banyak, dokter. Dan saat itu juga, satu tangan mencengkram bahunya dari dalam laci nomor 9, menariknya dengan kekuatan yang luar biasa ke dalam kekosongan yang hitam pekat. Lalu hening. Esok harinya, ruang mayat kembali terang seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Dr. Reza. Petugas jaga mencatat bahwa ia menghilang dari ruangannya sejak malam sebelumnya. Anehnya, saat dilakukan pencarian, semua kamera pengawas di lorong sayap timur mati total selama 3 jam malam itu. Dan di atas meja laci jenazah nomor 9, hanya tertinggal satu barang. Foto tua, dengan wajah Miranti. Tapi kini, di sebelahnya, ada sosok laki-laki muda berkacamata tersenyum kaku. 1 minggu telah berlalu sejak hilangnya Dr. Reza. Rumah sakit tetap beroperasi seperti biasa, meskipun banyak yang tahu, tapi enggan membicarakan tentang kejadian itu. Sebagian menyebutnya mengundurkan diri mendadak. Lainnya bilang dia dipindahkan ke luar kota. Tapi bagi Suster Wati, yang terakhir melihatnya malam itu, cerita ini tidak selesai begitu saja. Wati menyimpan satu hal yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Malam setelah Reza menghilang, ia sempat melewati lorong menuju ruang mayat untuk memeriksa stok formalin. Tapi saat berjalan melewati persimpangan ke ruang 9, ia melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Seseorang berdiri di ujung lorong. Seseorang yang sangat ia kenal, berjas putih, kacamata tipis, rambut sedikit berantakan. Dok, Reza, gumamnya. Sosok itu menatap ke arahnya. Wajahnya pucat, tapi senyum tipis muncul. Perlahan,
Reza mengangkat tangan, menunjuk ke arah dinding sebelah kiri lorong. Dinding yang selama ini hanya tertutup tirai karena catnya mengelupas. Namun malam itu, Wati melihat ada pintu tua di sana, terkunci dengan gembok berkarat. Sosok Reza lalu berbalik dan berjalan masuk ke balik dinding, menghilang. Esok paginya, Wati kembali ke tempat itu dengan senter dan kunci darurat. Ia membuka tirai, dan memang, di baliknya ada pintu tua dari besi, tersembunyi selama bertahun-tahun. Bahkan tidak tercatat dalam denah rumah sakit modern. Dengan gemetar, ia mencoba membukanya. Berderit pelan, pintu itu terbuka menampilkan tangga menurun ke bawah tanah. Gelap, lembab, dan dipenuhi bau besi tua, bau darah kering. Dan di kejauhan, suara roda berdecit seakan kursi roda tua sedang bergerak perlahan. Di tengah kebingungan dan ketakutan, Wati memanggil, "Dokter Reza?" Tidak ada jawaban. Hanya gema yang memantul di lorong gelap itu. Ia tak sanggup melangkah lebih jauh. Ia tutup kembali pintu itu dan menguncinya. Tapi sebelum tirai kembali diturunkan, ia melihat ukiran kecil di atas pintu. Hurufnya nyaris tak terbaca, tapi cukup jelas bagi mata yang sudah lama bekerja di rumah sakit. Tempat mereka yang tak dicatat. Beberapa bulan kemudian, bagian administrasi menemukan satu anomali di sistem digital rumah sakit. Ada satu kamar yang tercatat selalu aktif setiap malam, tapi tidak pernah dimasuki siang hari. Kamar itu terhubung ke sistem otomatisasi yang mencatat denyut listrik dan tekanan udara. Dan satu hal paling janggal, sensor suhu di kamar itu selalu mencatat penurunan ekstrim tiap pukul 2-3 dini hari. Persis waktu ketika Mira ditemukan di depan ruang jenazah. Kini, kabar tentang lorong terakhir di sayap timur sudah menjadi semacam legenda diam di antara staf rumah sakit. Tidak ada yang membicarakannya di siang hari, tapi semua menghindarinya di malam hari. Dan bila ada suara langkah kaki mendekat pukul 2 dini hari, staf jaga akan saling melempar tugas. Sebab mereka tahu, mereka yang masuk ke lorong itu belum tentu kembali. Dan bila kembali pun, mereka tidak pernah sama. Laci nomor 9 kini dikunci selamanya. Tapi tiap malam, terdengar suara berbisik dari baliknya. Dan jika kamu cukup berani untuk menempelkan telingamu ke logam dingin laci itu, kamu mungkin akan mendengar. Kami masih menunggu giliranmu.